kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena anugerahnya kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam mengikuti seminar diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Simpson SPD. Baik Bapak Ibu, hadir Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua doa pembuka, yang ketiga pembukaan diseminasi budaya positif oleh Ketua K3S Pak Elius SPD, kelima pemaparan materi oleh Pak Simpson SPD, keenam tanya jawab, yang ketujuh penutup. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama saya ajak berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan membuka acara ini dengan doa pembukaan yang dibawa oleh Bapak Sutono STH. Kepada Pak Sutono, dipersilakan. Bapak Ibu, untuk mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dan izinkan saya untuk menyampaikan doa ini secara Kristen. Kita berdoa. Allah, Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kesehatan dan kekuatan yang cukup yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengikuti kegiatan ini. Kami mohon supaya Tuhan terus pimpin kami, agar seluruh pembicaraan dan seluruh kegiatan kami boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui proses pendidikan yang kami alami, pembinaan yang kami alami, supaya dapat memampukan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan yang telah Kau percayakan kami di sekolah kami masing-masing. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan dibawa oleh
Ketua K3S Kecamatan Air Besar yaitu Pak Elius SPD, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD 07 Hanura. Sebelumnya saya akan buka acara ini dengan resmi. Acara diseminari budaya positif pada tanggal 30 Januari 2023. Acaranya dibuka. Terima kasih kepada Pak Elius yang sudah membuka acara seminar diseminasi budaya positif. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Pak Simpson SPD. Kepada Bapak waktu dan tempatnya saya persilakan. Jadi ya Bapak Ibu, baik, terima kasih kepada moderator Ibu Tafiana Laku atas kesempatannya diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kita lihat di depan. Perkenalkan, nama saya Simpson. Saya berasal dari Bentiang, asli Bentiang. Saya kebetulan di sini ada teman-teman saya seangkatan dengan mereka seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Asim, Pak Nesa, dan Pak Jeffrey dan Pak Diono. Saya DTT 6 tahun di Bentiang, Bentiang. Kemudian di 2017 saya diangkat menjadi CPNS di SDN 02 Agak Sebangki. Kemudian 2022, tepatnya bulan November bulan 11, saya ditugaskan menjadi PLT di SDN 17 Tengot Lain, kembali lagi ke Kecamatan Masa. Jadi puji syukur saya merasa bahagia sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di guru-guru Kecamatan Air Besar. Selamat berjumpa kembali. Kita sama-sama memajukan pendidikan di kecamatan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita sama-sama. Ini ada guru-guru hebat semua yang ada di sini. Yang saya kenal orang-orang hebat yang nantinya bisa berkontribusi banyak kepada pendidikan di kecamatan kita. Baik, yang pertama yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Ramli. Yang saya hormati Ketua K3S, Bapak Elius, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Jadi kita masuk kepada materi, silakan Pak Jeffrey. Itu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Next Pak Jeffrey, mungkin waktunya tidak terlalu panjang ya. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya restitusi 5, posisi kontrol, dan yang berikutnya restitusi segitiga restitusi. Next. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan. Next. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai positif bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Bill Mosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya yang ingin dicapai oleh anak-anak bangsa Indonesia, yaitu menuju profil pelajar Pancasila yang di dalamnya tercantum beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu yang ingin kita capai. Perubahan paradigma. Bapak Ibu, ketika seseorang menggenggam kertas, ini semacam permainan.
Ketika orang menggenggam kertas, adakah yang bisa membuka ketika orang itu tidak mau membuka? Pasti tidak bisa ya. Kecuali orang yang menggenggam itu mau melepaskan tangannya, barulah kertas itu akan terbuka. Itu apa artinya Bapak Ibu? Bahwa perubahan orang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tetapi dari diri anak itu tersebut sehingga dia bisa berubah. Next. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sejenis paradigma yang salah. Jadi semua itu adalah paradigma yang salah. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu mungkin? Itu tentu tidak mungkin. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kontrol. Kalau stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dia teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kalau teori kontrol berdasarkan itu, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang itu. Kemudian pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Artinya bekerja sama dan membuat kesepakatan bersama itu adalah hal yang diinginkan. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Jadi tidak ada yang kalah kalau dalam proses kontrol. Next, disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Ya, itu banyak sekali Bapak Ibu kita bisa melihat ada tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Next. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Itu yang banyak yang keliru dari kita. Disiplin itu artinya kita mengontrol orang, kita menekan siswa. Itu adalah pandangan paradigma lama yang semestinya kita ubah. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah dibahas. Next. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari luar, karena ada hukuman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal juga. Artinya dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat sesuatu dari orang lain, ingin mendapat imbalan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Jadi kita mau berubah itu bukan karena diiming-imingi hadiah, tetapi karena motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu. Next. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara yang makna dari merdeka. Terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Merdeka. Merdeka tidak bebas dari perintah orang lain, tetapi pandai memerintah dirinya. Jadi dia memerintahkan dirinya sendiri. Next. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta memiliki membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pembelajaran penghargaan menurut Alpicon 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan,
penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu penghargaan. Next. Hukuman oleh penghargaan. Ini kebalikannya. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, benar sekali. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi orang, seperti yang saya sampaikan tadi, orang melakukan sesuatu itu karena ingin dihargai. Itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, orang yang sudah mendapat penghargaan itu kadang-kadang puas. Jadi daya kreativitasnya akan menurun. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sudah berjelas sekali. Kalau kita melakukan hanya semata ingin dihargai, ingin diberikan hadiah, maka motivasi diri kita untuk lebih baik itu akan berkurang. Berikutnya, bentuk program kebijakan apresiasi atau penghargaan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, pengakuan secara khusus. Jadi memberikan pengakuan itu jangan sembarangan. Jadi secara khusus. Kalau dia pandai matematika, sebut dia pandai matematika. Jadi secara spesifik. Beri pengakuan secara pribadi, artinya pribadi, tidak di depan siswa-siswa lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi bergantian, semua murid harus diberikan ketiga. Tidak hanya itu yang bahkan yang tidak bisa pun kita perlu memberikan apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Jadi proses itu sangat penting. Berikutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar. Maksudnya rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Kemudian situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu ditugaskan di tugas kelompok. Kemudian pembukanya adalah terima kasih untuk. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berikutnya, tindakan guru. Ya, ini beberapa tindakan guru. Bapak Ibu boleh perhatikan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Itu boleh dilihat Bapak Ibu, mana yang apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah salah satu dari hukuman. Jadi hukuman itu membuat orang merasa bersalah. Next. Nah, itu sudah dijelaskan. Boleh dilanjutkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan berikut dan seperti itu. Jadi kita harus lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, Pak Jepri, siap? Ya, itu beberapa contohnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada perbedaan. Identitas sukses, disiplin. Berikutnya Pak Jepri. Ya, ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Masih Pak Jepri. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nih, Pak Jepri? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa seperti itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau anak takut ditilang, dia akan memakai helm kalau ada polisi. Tetapi kalau dia sadar bahwa helm itu adalah keselamatan, kemana-mana ada polisi ataupun tidak ada polisi, dia tetap akan memakai helm. Itu gambarannya. Next, Pak JP. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi lingkaran besarnya masih banyak. Lingkaran besarnya budaya positif, di dalamnya ada lingkungan yang positif, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas, lingkaran kecilnya. Next, Pak Jepri. Ya, ini bisa diisi, ini diminta kita untuk isi. Mungkin lanjut, Pak Jepri. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas tentang tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan seterusnya. Next, Pak Jepri. Bisa dibaca Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau minta modulnya boleh. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ya, belonging, survival atau bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Next, Pak Jepri. Posisi kontrol. Yang kelima, kita sudah mendekati yang terakhir. Lanjut, Pak Jepri. Ya, itu banyak sekali Bapak Ibu, boleh diperhatikan di slide-nya. Posisi kontrol yang pertama itu motivasi, guru berdiri, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Silahkan Bapak Ibu perhatikan. Ya. Penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat orang merasa bersalah, menceramai dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian teman, posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kesalahan orang. Misalnya dicatat ke dalam buku kasus. Namun yang paling bagus itu adalah posisi manajerial. Ini yang disarankan untuk guru-guru terapkan. Posisi manajer, mengajukan pertanyaan. Misalnya ketika anak mengganggu temannya, guru harus mengajukan pertanyaan, bukan dihardik, bukan dicerca, bukan diintimidasi, tetapi ditanya-tanya, kenapa kamu melakukan itu dan sebagainya. Menggunakan 4W 5H. 4W 1H. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Lanjut Pak Jepri. Ya. Ini ada tugas, akan nanti Bapak Ibu kerjakan. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kami. Itu pernyataan. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Dan seterusnya. Lanjut Pak Jepri. Segitiga restitusi. Ini yang akan dicanangkan oleh grup penggerak. Jadi ketika menyelesaikan masalah anak, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Lanjut Pak Jepri. Ya, segitiga itu. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, segitiga menstabilkan identitas. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Misalnya anak-anak berkasus, yang pertama kita stabilkan dulu, validasi dulu. Kenapa kamu melakukan itu dan sebagainya. Next, Pak Jepri. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Itu menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Next. Menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa?
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu meyakinkan, menanyakan keyakinan. Jadi untuk mengubah orang itu kita harus tanya seperti itu. Untuk mengubah anak itu kita harus bertanya seperti itu supaya dia bertanya, menggerakkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Next. Ya, ini Bapak Ibu 30 detik intervensi 30 detik. Next. Ya, terima kasih Bapak Ibu, demikian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya jika ada kata yang salah, ada kekurangan, ada yang mau bertanya silakan, waktunya dipersilakan. Kalau tidak ada, Baik Bapak Ibu, ya jika silakan Ibu. ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Selamat pagi. Luar biasa. Sepertinya hari masih pagi dan Bapak Ibu sudah sore. Baik, selamat pagi. Yes, mantap. Selamat pagi. Ibunya datang. Siapa kita? Guru hebat jawabnya. Siapa kita? Guru hebat. Ya, kalau Bapak Ibu hebat silahkan tunjukkan jarinya melalui pertanyaan. Baik Bapak Ibu, sesi pertanyaan saya persilakan. Yang berkaitan Seputar dengan guru materi. penggerak boleh Ya. yang mau bertanya. Pak Asin. Pak Arjono mana Pak Arjono? Ada Pak Asin, Ibu Manis. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami semua materi yang disampaikan oleh Pak Simpson SPD. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa penutup yang dibawa oleh Pak Sumirat. Kepada Pak Sumirat, saya persilakan. Baik, rekan-rekan semua, untuk mengikuti acara kita yang baru selesai, kita pimpin menurut agama Kristen yang lain menyesuaikan. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kasih-Mu telah minta kami dalam perjalanan yang jauh hingga sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat bersama. Cara yang disampaikan oleh Pak Simpson ialah berguna untuk kita semua. Sejauh ini rekan-rekan masih dalam perjalanan, mungkin kendaraan yang macet di kanan kiri, kita tidak tahu, tapi kami percaya yang hadir sini berkat dan karunia Tuhan. Terpujilah namamu dan nama Tuhan Yesus, dengan berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih Bu Oktaviana. Sama-sama. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Biarlah Tuhan yang membalas. Amin. Terima kasih. Senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu ini untuk yang pertama kali setelah 1 tahun. Kurang lebih ya, bulan berapa saya ke sini? Terakhir itu sudah lama ya. Jadi ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Landan. Di sini saya dibersamai oleh Ibu Arsi Setiani. Dia selaku pengajar praktik, boleh dikatakan mentor saya sebagai di dalam program guru penggerak. Jadi beliau datang ke sini dan saya untuk melakukan kegiatan yang namanya menyusun visi dan misi sekolah yang berpihak kepada anak. Jadi ini tujuan dari kegiatan ini. Jadi nanti kita akan menyusun visi dan misi sekolah kita yang berpihak kepada anak. Nanti teknisnya bagaimana, kita akan menggali semua informasi dari Bapak Ibu yang akan memberikan ide-ide kira-kira visi dan misi yang berpihak kepada anak itu bagaimana, yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita, kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak sekolah kita. Tentunya pasti berbeda siswa-siswi di sekolah kita dengan siswa-siswi di sekolah lain. Oleh karena itu perlu dibangun atau disusun sebuah visi dan misi yang nantinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi itu tujuannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita
menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Juliana untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dari Kak Dalino, bagi dari Kak Salika, Basengat, Kak Juwana. Harus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ada di SD Negeri 17 Stephen dengan Fly. Terima kasih atas sambutannya yang sangat begitu sulit saya ungkapkan gitu. Karena ketika saya akan di perjalanan itu sudah terkesima dengan pemandangan yang indah, bukit, sungai-sungai yang mengalir, yang tadi Pak Simpson bilang airnya pun bisa langsung kita minum gitu ya. Itu di kampung saya tidak ada gitu, hanya ada di sini. Jadi saya begitu sangat terkesan gitu dengan pemandangan yang di sini gitu. Walaupun perjalanan harus menempuh pulang bawa ke topik. sangat ekstrim gitu perjuangannya, cuman terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya di sini hanya sebagai moderator dan tujuan saya hari ini itu yang tadi sudah sampaikan, yaitu pendampingan individu yang kedua terkait JGT kita yang kita banggakan semua, Bapak Simpson, yang kebetulan sudah diangkat menjadi PLT Kepala Sekolah di SD ini ya. Nah, jadi untuk kedepannya saya juga mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian di sini, karena mungkin untuk beberapa bulan ke depan sampai bulan Juni saya akan mengunjungi SD ini selama 1 bulan sekali itu untuk pendampingan. Nah, untuk kali ini tujuan saya datang ke sini yaitu untuk mendiskusikan visi dan misi terkait dengan sekolah SD Negeri 17 Tanjung Baik, yang mudah-mudahan nanti visi dan misi itu berasal dari inspirasi Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan nanti visi dan misi itu bisa mengcover semua kebutuhan murid di sini dan berpihak kepada murid. Itu yang diharapkan. Jadi nanti saya di sini hanya sebagai moderator, semua nanti saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Dewan Guru yang di sini. Nah, untuk susunan acara pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama nanti pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti merumuskan kalimat rumpang untuk melihat visi sekolah, dan yang ketiga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolahan yang bisa mencerminkan perilaku visi tersebut, dan yang terakhir nanti penutup. Oke, mengisi acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu. Oke, Bapak Ibu sekalian, pendidikan kita yang sudah sangat modern
Simpson selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Landak itu kemarin di modul 1 itu sudah merumuskan visi. Itu mudah-mudahan sudah bisa menjadi dasar nanti Pak Simpson untuk bersama-sama dengan Dewan Guru untuk merumuskan visi dan misi sekolah. Kalau kemarin kan untuk visi untuk seorang CGP. Nah nanti mudah-mudahan setelah proses yang terjadi hari ini Bapak Simpson bisa memimpin diskusi ini untuk merumuskan visi tersebut yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi ini merupakan bagian dari proses calon guru penggerak kita untuk kedepannya. Kebetulan Bapak Simpson juga sudah menjabat sebagai kepala sekolah, menjabat sebagai PLT kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan diskusi ini nanti saya mohon keaktifan semua dari Dewan Guru. Jadi nanti visinya bukan dari Bapak Kepala Sekolah ya, tapi lebih ke semuanya itu. Jadi semua saya mohon untuk aktif sehingga nanti hari ini kita bisa melahirkan sebuah visi dan misi sekolah ini yang kedepannya mudah-mudahan bisa tercapai pembelajaran yang lebih baik untuk sekolah ini. Nah, visi dan sekolah ini mudah-mudahan nanti berpihak kepada murid. Jadi nanti ketika visi sudah selesai, nanti mudah-mudahan kedepannya ada beberapa program yang bisa kita rancang untuk mewujudkan visi tersebut. Walaupun misi itu sekecil apapun, enggak usah kita yang muluk-muluk gitu. Yang penting kita bisa capai gitu, apa-apa. Karena saya yakin visi itu bukan sesuatu yang hanya tertempel di kantor kepala sekolah atau tertempel di ruang guru. Itu harus kita wujudkan melalui visi tersebut. Gitu. Jadi kita pelan-pelan. Yang penting ada sesuatu yang kita gerakkan, ada sesuatu yang kita capai gitu. Walaupun sekecil itu, jangan melihat sekolah lain yang mungkin sudah wow gitu. Tapi mungkin bagi guru lain apa sih itu gitu. Maksudnya itu sesuatu yang mungkin bagi mereka sepele, tapi bukan itu yang kita ingin capai gitu. Sesuatu itu yang ingin kita capai itu sesuatu yang walaupun kecil tapi dampaknya besar untuk murid kita gitu. Jangan melihat dulu ke sekolah lain yang mungkin lebih besar dari sekolah ini, tapi lebih ke dampaknya bagi siswa kita walaupun nanti program yang kita canangkan tidak harus wow gitu. Sekian pengantar dari saya. Selebihnya akan saya kasihkan diskusi ini kepada Bapak Kepala Sekolah kita atau calon guru penggerak kita Bapak Simpson. Kepada Bapak Simpson dipersilakan. Sekaligus walaupun sedikit-sedikit kasih materi, tetapi sekarang saya datang dengan status yang berbeda tentunya, tapi tidak ada yang berubah dari saya. Saya tetaplah saya seperti yang dulu, yang masih ingin berkolaborasi bersama dengan kita semua yang ada di sini untuk memajukan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan satu puisi yang dituliskan oleh Bapak proklamator kita, mantan Presiden Indonesia yang sangat karismatik, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau pernah menulis sebuah puisi yang sangat menyentuh untuk persatuan, kesatuan dan kemajuan bangsa kita. Puisi karya Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sejak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pengakur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut, aku menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi,
Bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Terus saya tambahkan lagi, jika aku melihat jalan-jalan yang hancur dari Seribu menuju Tengon, jalan-jalan yang rusak yang tidak bisa dilewati, aku bukan lagi melihat jalan-jalan yang rusak, tetapi aku melihat Indonesia. Itu Bapak Ibu puisi yang sangat menyentuh. Semoga ini kalimat penumpangnya yang pertama itu adalah Bapak Ibu, tolong dicermati kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang apa yang kita impikan kepada murid-murid kita yang ada di SDN Tengon Pelai sama mendengar dari Bapak Ibu. Salah satunya boleh menyebutkan, kita memimpikan anak murid kita yang cerdas. Kita percaya bahwa murid kita adalah, kira-kira ini berisi apa? Murid kita adalah mampu. Mampu berkreatif. Bisa, ya, pandai. Dapat kita tampung dulu. Memiliki apa? Ada yang memiliki apa? Memiliki kemampuan ya. Ini kita tambah aja, memiliki kemampuan. Memiliki potensi saja ya. Memiliki potensi. Bisa Bu, Bapak Ibu. Kalau potensi ini kan dia menyangkut semua ya. Potensi itu. Jadi anak-anak itu, potensi itu adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang mungkin belum kita gali. Itu potensi. Memiliki potensi. Tengon memiliki potensi, ada alamnya, memang belum digali. Objek wisatanya memang belum digali. Begitu juga anak kasat mata kita lihat kayak tak ada apa-apa. Sebenarnya dia itu ada, cuman kita perlu gali gimana caranya supaya dia bisa kelihatan potensinya. Memiliki potensi, bisa, pandai, apalagi Bapak Ibu? Akhlak ya, memiliki. Ya. Lagi? Ya, memiliki karakter. Cita-cita. Ya. Cita-cita mungkin agak berbeda dengan bakat-bakat itu kemampuannya. Cita-cita berarti dia punya mimpi. Oh ingin jadi apa? Minat ya. Bakat.
kita bisa memahami ini, kita ibaratkan anak-anak itu adalah tanaman. Tanaman itu kan macam-macam, ada sawi, ada jagung, ada timun dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak, kan bermacam-macam karakter. Ada mungkin yang seperti timun, ada seperti buah, kita ibaratkan seperti itu. Nah, tugas kita sebagai guru, kita tidak bisa merubah biji sawi. Kita tanam biji sawi itu kita mengharapkan tumbuhnya apel. Atau kita menanam jagung, kita mengharapkan buahnya anggur. Itu tidak mungkin. Anggur tetaplah anggur, jagung tetaplah jagung. Yang kita lakukan hanyalah memupuk, memelihara supaya tanaman itu seperti jagung itu subur dan berbuah secara optimal. Artinya sesuai dengan arah. Nah, itulah yang kita pahami dengan bahwa kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi. Anak murid orang yang bisa, orang yang pandai, memiliki akhlak, memiliki karakter, dan memiliki cita-cita serta memiliki bakat dan minat. Ya, itu kita percaya murid. Jadi murid itu bukan kertas kosong ya Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu percaya. Berarti Bapak Ibu sudah percaya bahwa anak-anak itu bukan kertas kosong, tetapi ada potensi yang ada di tubuh mereka. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, orang cacat pun tetap memiliki potensi. Pasti ada potensinya. Orang yang autis pun memiliki potensi. Oke, itu kalimat rumpang yang kedua. Berikutnya kalimat rumpang yang ketiga itu di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah? Belajar. Mendidik. Menuntun, ya bagus. Sangat masuk dengan apa yang disampaikan di ini tadi. Menuntun, apa lagi? Membimbing, ya, membimbing. Bagus sekali Bapak Ibu. Berarti sudah paham saya lihat Bapak Ibu ini. Jadi tidak sakit ya saya. Sudah paham semua karena memang sudah guru-guru hebat. Sudah lama membimbing. Mengawasi gimana maksudnya? Mengawasi bisa. Ada setelah membimbing. Sebagai tanaman kan, ya. kalau tidak diawasi dari gulma, dari hama kan. Ya. Membimbing dan mengawasi. Ya, kita katakan mengawasi misalnya anak main HP. Ya. Harus kita awasi biar apa yang dia konsumsi, apa yang dia lihat di HP itu adalah yang sesuai dengan mereka. Itu mengawasi. Baik. Mengawasi. Sudah pandai semua. Sudah paham semua Bapak Ibu semua ya? Ya, oke, mengawasi. Belajar, mengingatkan. Ya. Ya, mengingatkan. Kalau dia lupa mengerjakan PR, guru mengingatkan. Kalau yang ada apa, boleh foto aja. Dari semua pendapat ini, kita akan susun menjadi sebuah visi yang saling berkaitan. Ini dikaitkan menjadi visi yang tersusun dari apa yang Bapak Ibu sampaikan ini. Coba kita hubungkan. Mewujudkan sudah betul, atau membangun bisa juga menggunakan, dimulai dengan kata mewujudkan atau membangun, atau ya mewujudkan dan membangun. Mewujudkan, membangun. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira mewujudkan suasana sekolah yang nyaman? Bisa? Atau membangun suasana sekolah yang nyaman untuk, coba Bapak Ibu pikirkan. Agar atau membangun
membangun suasana sekolah yang nyaman agar untuk mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter. Bisa ya? Coba ditulis di bawahnya kita. Membangun samanya dengan orang di bawah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mantap sekali, saya senang sekali melihat antusias Bapak Ibu. Ini misinya yang sudah dirancang. Jadi kira-kira mana yang kita bisa gabungkan, mana yang kita bisa berdiri sendiri. Kalau ada yang bisa digabungkan, yang tidak bisa dia berdiri sendiri. Kita akan ambil semua ini, kita susun menjadi misi kita. Ya. Yang pertama itu meningkatkan suasana sekolah yang nyaman demi terwujudnya siswa yang cerdas dan berkarakter. Itu misinya. Misi itu, Oh, bukan ini misi salah. itu, misi itu. Oke. Yang nomor satu Ini misi. Misi di bawah. Ini tulisan dari satu nih tadi. Ya, saya. Salah dan Oh, tulis. iya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, kita Iya. angkat ya. Ini masih misi dia. Ya. Misi dulu, sama ke belakang. Oke. Hapus ya. Oke, ini mohon maaf ya, Bu. Nah, ini masih misi. Disiplin waktu, belajar secara efektif, bagus ya. Mengajar dengan sabar, bagus ya. Membangun suasana yang nyaman di dalam kelas. Ini masih umum Bapak Ibu. Ya. Umum. Mohon maaf ya, ini kita cut ya. Di kolom ya. Oke. Menuntut siswa lebih berkreatif dalam belajar. Oke, masuk. Melakukan bimbingan terhadap siswa menuju kecerdasan kreatif dan mantap, luar biasa. Mampu menguasai diri saat mengajar. Oh, ini yang penting. Emosinya. Lagi di rumah berantem dengan istrinya, lalu datang ke sekolah. Orang biasa kamu ini, jadi anak serba salah kan. Ya. Atau lagi berantem dengan mertua di lu bawa di sekolah itu jangan. Ya kita harus bisa menyangkal diri kita. Mampu menguasai, oke mantap. Menciptakan lingkungan sekolah yang damai. Oh damai ya. Oke masuk. Mengunjungi orang tua siswa yang memerlukan bimbingan. Ini tidak perlu ya, memerlukan bimbingan cukup. Ya, tapi terus. Ya. Oke masuk. Kemudian bekerja sama dengan orang tua dalam membentuk karakter yang baik. Karakter ya. Hapus yang lain. Untuk ini orang tua untuk membentuk untuk tapi dari situ tadi ya. Karakter ada di atas. Bekerja sama dengan orang tua Membentuk karakter. ya dalam untuk membentuk dalam Membentuk karakter. ya Jadi yang baik kan. membentuk karakter yang anak. Oke siap mantap. Masuk kelas tepat waktu, masuklah Bapak Ibu sesuai sinkron ya dengan misi kita. Ya kalau tidak masuk tepat waktu kan siswa tidak nyaman. Nunggu kan nanti mereka ribut, masuk sudah ribut mereka otomatis suasana kelas tidak nyaman. Pas diribut Jadi ketika guru masuk tepat waktu, anak-anak itu tidak sempat ribut, jadi suasana nyaman. Masuk juga, masuk, oke. Membuat tata tertib sekolah, bagus. Ini memang umum, tetapi memang ini wajib. Tepat dengan disiplin itu sama Kak? Apa? Tepat dengan disiplin. Sama disiplin yang tepat waktu, disiplin maksud ya. Tepat sama Kak? Bagaimana disiplin dengan disiplin? Sama. Membuat tata tertib sekolah. Waktu atau disiplin. Nah, ini tata tertib kita perhalus lagi menjadi kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu ya salah satunya masuknya itu tata tertib. Kemudian yang terakhir mengajar dengan ini yang luar biasa. Mengajar dengan kasih sayang. Ini yang diharapkan. Jadi ya. Jadi ini kita jadikan poin terakhir ya. Kita tinggal susun pilah-pilah mana yang poin pertama. Ini jadi poin pertama.
Saya baca ulang ya. Ini sudah fix ya? Sudah ya? Oke, ada 6 misi yang harus dikerjakan oleh guru untuk mewujudkan visi kita. Yang pertama itu pendapat dari Pak Salius, dan saya harap ini bukan hanya berasal dari pendapat Pak Salius, tetapi dikerjakan atau dilakukan oleh semua guru. Yang paling penting, mengajar dengan kasih sayang. Kalau kita mengajar dengan kasih sayang, pasti anak-anak itu merasa dekat dengan kita. Kemudian disiplin waktu dan belajar secara efektif, menciptakan lingkungan sekolah yang damai, menuntun siswa lebih kreatif, inovatif dalam belajar, mengunjungi dan bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membentuk karakter anak. Yang keenam, membuat kesepakatan kelas. Kira-kira sudah lengkap ya Bapak Ibu? Foto ya? Jadi terima kasih pada Bapak yang bersini dan para kepala sekolah. Saya akhiri diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.